Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ila qawlihi faslun minal wajibatil qalbiyyati al-imanu billahi wa bima jaa'a 'anillah. Jamaah Majelis Ta'lim Kopi Hitam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada pembahasan pasal berikutnya dari kitab Sulamut Taufik lil Imam Syekh Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi, yaitu pada pasal minal wajibatil qalbiyati, sebagian dari kewajiban hati. Pengarang kitab musannif yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi menjelaskan bahwa ada beberapa kewajiban yang bukan terkait pada kita punya badan. Kalau sebelumnya dalam kitab ini dibahas tentang kewajiban sholat. Sholat berkaitan dengan kita punya badan. Ada kewajiban zakat, ada kewajiban puasa, itu pun juga berkaitan dengan kita punya badan. Ada kewajiban haji, juga diajarkan tentang umroh di kitab ini, itu pun semuanya berkaitan dengan kita punya badan. Tapi tidak sebatas itu yang namanya ibadah. Tidak hanya yang berkaitan dengan kita punya badan, tetapi ada kewajiban yang berkaitan dengan kita punya hati. Kita semua masing-masing punya hati, betul? Betul nggak? Assalamualaikum. Nah, kita semua di sini punya hati masing-masing, dan masing-masing kita punya hati cuma satu. Nggak ada yang 2 hati, 3 hati, apalagi 4 hati. Semua punya hati. Cuma orang Indonesia memahami dan mengistilahkan nama hati ini, itu ada hati yang di sini, ada hati yang di sini. Ya, ada hati yang di dada, namanya jantung. Inilah jantung yang kemudian diistilahkan dengan nama hati. Bukan hati ini. Yang patut kita jaga, nih hati ini. Jantung. Kita kan begitu kalau ngomong, ya, saya jatuh hati kepadamu. Ya, itu kan yang berdetak kencang apa tuh? Jantung, bukan yang di mari. Ya. Mana sih? Yang di mari kan jantung nih. Hati. Nah, yang di mari itulah hati kita. Qalbun. Yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Hati itu, kata Habib Taufik, kata Segaf, ada 2 bibit. Yang satu bibit iman, yang kedua bibit nifaq. Bibit iman itu yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Bibit nifaq itu luka di dalam hati, kemunafikan. Ini yang jangan dirawat, kemunafikan. Yang harus kita jaga, yang kita pelihara dari hati itu keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kewajiban yang berkaitan dengan kita punya hati. Ibadah hati kita. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir yang kemarin kita pelajari tentang ibadah, syariat, fikihnya kita. Nah, ini yang kita akan bahas ini tentang ilmu batin, ilmu makanan hati kita. Hati kudu dimpanin,
hati itu merupakan pimpinan. Dalam anggota tubuh kita ada bagian kecil yang bernama hati, yang hati inilah merupakan pimpinan dari segala anggota tubuh. Kalau hati ini baik, maka seluruh anggota tubuh kita bakal baik. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Ya. Ada yang di dalam kita punya jasad segumpal yang namanya hati, mudghah. Mudghatan. Inna fil jasadi mudghatan. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau gumpalan ini baik, maka seluruh anggota tubuh kita, jasad kita bakal baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau buruk, kalau rusak, maka semuanya bakal rusak. Ala wahya al-qalbu, itulah yang namanya hati. Jadi hati ini pimpinan dari segala anggota tubuh kita. Hati ini pusat, hati ini sentral. Kalau hati baik, maka mata kita bakal memandang yang baik. Tangan kita bakal bergerak kepada kebaikan, kaki bakal melangkah kepada kebaikan. Lisan kita akan keluar kata-kata yang baik. Kalau hati kita baik. Di dalam kitab Nawadir Al-Imam Al-Qalyubi diceritakan Luqmanul Hakim diberikan oleh tuannya satu ekor kambing, suruh disembelih, dan tuannya ini meminta kepada Luqmanul Hakim untuk diberikan bagian terbaik dari kambing tersebut. Disembelih oleh Luqmanul Hakim. Setelah disembelih, habis itu dicacah, dipotong-potong, dikulitin, dibawa ke tuannya dua bagian terbaik, dua bagian yang paling baik dari itu kambing. Diserahkan. Apa yang diberikan kepada tuannya? Yang pertama hati, yang kedua lisan. Diberikan dua bagian ini, hati juga lisan. Kemudian tuan ini berikan lagi satu ekor kambing. Kata tuannya, berikan aku bagian terburuk dari kambing tersebut. Disembelih oleh Luqmanul Hakim. Habis dipotongin, dikulitin, diberikan bagian terburuk kepada tuannya. Apa yang diberikan? Hati dan lisan. Hati juga lidahnya itu kambing dikasih. Tuannya bingung. Kemarin diminta yang baik, dikasihnya itu dua. Diminta yang buruk, dikasihnya itu juga dua-duanya. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya Sayyidi, wahai tuanku, ketahuilah, kalau yang duanya ini baik, maka semua bagian bakal baik. Kalau yang duanya ini buruk, maka semuanya bagian bakal buruk, bakal jelek. Pengaruh hati, bakal pengaruh kita punya badan. Kenapa lisan, lidah itu juga ngikut bagian terpenting? Karena lisan itu menunjukkan, menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Kalau hati baik, maka yang keluar dari lisan adalah perkataan-perkataan yang baik. Kalau hatinya buruk, maka yang keluar dari mulutnya, dari lisannya, perkataan-perkataan yang jelek, yang tercela, yang tidak terpuji, mencaci maki orang, menghina orang, keluar kalimat-kalimat kasar, kata-kata hewan, keluar dari mulutnya. Jadi kita mau tahu gambaran hati seseorang tuh lihat dari lisannya, apa yang keluar dari lisannya. Kalau yang keluar dari lisannya adalah selalu perkataan-perkataan yang baik, selalu zikir, ingat kepada Allah, selalu mengajak kepada kebaikan, maka hatinya itu orang baik. Tapi kalau yang keluar dikit-dikit ngomong yang kagak-kagak, ngomong yang jelek-jelek, dikit-dikit maaf ngomong bahasa hewan segala macam, ngaco, itu ketahuilah hatinya juga buruk. Jadi kalau mau tahu gambaran seseorang tuh begitu aja. Kalau yang diomongin selalu maaf, hal-hal yang tidak baik yang keluar dari lisannya, maka ketahuilah hatinya ada yang salah. Tapi kalau yang diomongin
yang baik, ngomongnya juga enak, santun, itu hatinya juga baik. Itu lisan tuh gambarannya. Maka penting bagi kita mendidik, memberikan ilmu kita kepada hati. Supaya apa? Hati ini kalau rusak, siapa yang bisa ngobatin? Kalau hati kita rusak, kita berobat kemana? Hah? Ke dokter. Berobat kemana? Berobat ke dokter. Hati kita rusak, hati kita lagi ada nggak baik, ada penyakitnya, kita berobat ke dokter. Mana dokter hati? Ulama. Datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian, kita obatin hati kita. Kalau kita nggak mempelajari ilmu tentang hati begini, kita nggak tahu mana salah mana enggak, mana salah mana benar, kita nggak tahu. Bisa jadi kita berbuat karena kita nggak mempelajari ini, ada hal yang ria yang kita perbuat, ada hal yang sombong yang kita lakukan. Tapi kalau kita pelajari ilmu tentang hati ini, maka kita akan tahu, oh tadi saya berbuat sombong, tadi saya berbuat karena ria. Ya. Jadi hal-hal yang buruk. Ini kita pelajari tentang as-sifat al-mahmudah wal madmumah. Itu sifat-sifat yang terpuji, juga sifat-sifat yang tercela, yang berkenaan dengan kita punya hati. Dikatakan oleh Al-Imam Fath Al-Musili, ya, dalam kitab Manhajus Sawi, alaisal maridu idza muni'at ta'am wa syarab wa dawa yamut. Kata Imam Fath Al-Musili, bukankah orang yang sakit itu jika dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berobat, ia mutu, akan mati? Faqalu, mereka berkata, bala, betul ya Syekh, betul hai Imam. Orang sakit kagak makan, orang sakit kagak minum, orang sakit kagak pergi berobat, dia bakal mati. Kata Imam Fath Al-Musili melanjutkan, kadzalikal qalbu, begitupun juga hati. Idza muni'al hikmah wal ilm, jika tidak diberikan hikmah, tidak diberikan ilmu, salasata ayyam yamut, selama 3 hari bakalan mati itu hati. Orang sakit kagak dikasih makan, orang sakit kagak dikasih minum, kagak berobat, mati. Begitupun hati, kata Imam Fath Al-Musili, jika hati tidak diberikan hikmah, tidak diberikan ilmu selama 3 hari, hati tersebut bakal mati. Hati tersebut akan dikotori dengan titik-titik noda hitam kemunafikan. Maka dalam seminggu wajib kita hadir untuk ngaji minimal 3 kali. Minimal 3 kali wajib hadir ngaji. Supaya apa? Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Kalau ngaji cuma seminggu sekali, ngaji sebulan sekali, ngaji setahun sekali, bagaimana hati mau dikasih empat? Makanan hati itu ilmu. Makanan hati itu ilmu. Kita bisa duduk tenang di majelis, ilmu. Bahagia di majelis, ilmu. Yang tidur pulas juga di majelis, ilmu. Amr geledek. La ilaha illallah. Kalau di rumah dia kagak pulas, dibisikin mula sama bininya, bang beras habis bang. Itu, apa saja nih kewajiban-kewajibannya? Minal wajibatil qalbiyah, sebagian dari kewajiban-kewajiban hati, al-imanu billahi, yaitu beriman kepada Allah. Apa itu iman? Iman itu qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil jinan, wa amalun bil arkan. Iman itu qaulun bil lisan, berucap, ucapan dengan lisan, yaitu dengan 2 kalimat syahadat. Saya beriman kepada Allah. Ya. Wa tasdiqun bil jinan, dan membenarkan dengan kita punya hati, yaitu qalbun. Wa amalun bil arkan, au bil jawarih, yaitu dan kita berbuat
dengan kita punya anggota tubuh. Jadi iman itu nggak cuma sampai di lisan, tapi iman juga sampai ke dalam hati, membenarkan dengan keimanan kita tersebut. Jadi kalau cuma iman aja yang keluar dari lisan tapi tidak sampai ke dalam hati, maka ada kemunafikan. Wa amalun bil arkan, dan juga berbuat. Nggak cukup dengan iman di lisan, nggak cukup dengan kita di dalam hati membenarkan, tetapi juga ada aplikasi, ada implementasi daripada kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keimanan kita. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, kita meyakini Allah, percaya kepada Allah, Allah itu satu, nggak ada Tuhan dua. Kalau ada Tuhan dua, ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Yang langit pengen nurunin hujan sama bumi, jangan dulu. Kalau lagi jemur pakaian, tuh. Kalau ada dua tuh, ya, ada Tuhan di timur, ada Tuhan di barat. Kagak semenggah jadinya. Allah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Allah juga maha mengetahui segalanya. Dengan kita meyakini Allah maha mengetahui, dengan kita meyakini Allah maha berkuasa, Allah maha segalanya, Allah maha berkehendak, iradah Allah kita bisa datang nih ke majelis ilmu. Karena kehendak Allah, takdirnya Allah kita hadir kemari. Bukan karena kemampuan kita. Kalau Allah katakan kita tidak mampu, kalau Allah tidak berkehendak kita datang ke tempat majelis ilmu, maka nggak bakal datang. Semua karena Allah, karena takdir Allah, karena iradah Allah kita bisa sampai ke tempat ini. Ada yang udah dari sebulan lalu, udah dia punya rencana, besok datang ke majelis kopi hitam. Tapi saat waktunya tiba, ada bola lain, nonton, kagak jadi dia hadir majelis ilmu. Iradah siapa tuh? Iradah Allah, kehendak Allah. Boleh jadi orang tersebut memang tidak Allah ridhoi untuk datang ke majelis ilmu. Kalau udah sampai begitu, kacau tidak? Kacau. Begitu. Jadi dengan meyakini dan beriman kita kepada Allah, sampaikan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun-daun yang berjatuhan, satu helai daun saja berjatuhan, satu daun yang gugur, itu semua atas kehendak Allah dan juga atas pengetahuan Allah. Satu daun jatuh di sebelah sana Allah tahu, daun jatuh sebelah sini Allah tahu. Kalau kita pengetahuan terbatas, di sana katanya ada kebakaran, di mana kok nggak tahu? Di sana katanya ada yang ribut, di mana? Wah, nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu segala-galanya. Kita mau ngumpet di sebelah mana, mungkin bini kagak tahu, tapi Allah tahu. Kita mau pergi kemana, bilangnya mau bini ke sono, taunya kemana? Allah tahu. Ya kalau ngaji mah jujur sama bini. Mau mana bang? Mau ngaji? Ngaji, jujur. Mana bang? Mau ngopi? Sono warung. Tapi di sini ada warung kopi. Yang sono dagang janda. Oh. Ya Allah. Emang bini kagak tahu, tapi Allah tahu. Dengan kita meyakini Allah Maha tahu, Allah Maha berkehendak, Allah Maha adil, Allah Maha segala-galanya. Itu cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Datengin nih, mantepin iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kemudian meragukan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, meragukan apa yang akan terjadi kepada kita. Dan apa yang belum terjadi, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah mantap imannya, orang udah yakin kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, maka hidupnya bakal bahagia. Karena orang mukmin yang sejati itu, ya, yang merasakan dengan keimanannya, dia akan mendapatkan kebahagiaan, hidupnya tenang kalau udah iman kepada Allah. Hidupnya damai, tentram hatinya. Ya, mantepin iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan kewajiban. Ya.
dengan kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau orang udah beriman mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah niscaya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai hilang lepas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantepin di dalam hati. Wa mimma jaa'a 'anillahi, dan dengan apa-apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita beriman kepada apa-apa yang datangnya dari Allah, yaitu apa? Perintah, larangan. Perintah yang datangnya dari Allah, larangan yang datangnya dari Allah. Kita imani. Kita ikutin apa yang datangnya dari Allah. Perintahnya Allah kita jalanin. Kalau orang ngejalanin perintah, orang ninggalin yang dilarang sama Allah. Ya, kata siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Addi ma farada 'alaika takun abadan nas." Kerjain, tunaikan apa yang telah menjadi kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu, takun abadan nas. Engkau akan menjadi orang yang paling baik, hamba yang paling baik di sisi Allah. Sebaik-baiknya hamba. Yang namanya hamba, yang namanya budak. Budak kalau disuruh apa aja majikannya dikerjain. Pembantu dia punya majikan. Majikannya suruh ke pasar, pembantu jalan ke pasar. Kata majikannya jangan ke pasar, pembantu kagak ke pasar. Budak ngikutin apa kata majikan. Kalau umpama budak nggak ngikutin, nggak ngejalanin tugas dia punya kewajiban, maka paling kagak dia dihukum sama majikannya. Parahnya dia bakal dipecat oleh majikannya. Itu membantu. Begitu pun karyawan. Karyawan punya tugas, punya kewajiban yang harus dikerjain dari pimpinannya, dari atasannya. Kalau dia nggak kerjain, dapat SP, bisa di PHK, jadi pecat, kelar. Maka dia wajib ngerjain tugas, dia punya kewajiban. Begitupun kita yang mengaku diri kita sebagai hamba Allah. Apa yang datangnya dari Allah, perintah tersebut kita lakuin, kita jalani. Itu beriman tuh. Wajtanib maharim Allah, dan jauhkan apa yang telah Allah larang, yang telah Allah haramkan. Jangan kita deketin, jangan kita lakuin. Sekecil apapun larangan tersebut, jangan kita kerjain. Ya. Apa yang telah Allah haramkan, jangan kita deketin, apalagi sampai kita lakuin. Takun azhadan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling zuhud. Zuhud itu apa? Dia lebih mementingkan kepada hal akhirat daripada hal-hal dunia. Jadi kalau hati kita yang satu ini telah diisi dengan kepada Allah, iman kita dengan kepada perintah-perintah Allah, ikutin aja. Larangan Allah kita jauhin, maka hati kita akan benci kepada dunia. Kita lebih mementingkan akhirat. Orientasi kita akan lebih tinggi lagi pada derajat yang mulia. Kita akan berada di surga, kita akan berjumpa dengan Allah. Itu orientasi kita. Tetapi kalau hati kita diisi dengan dunia, kita makin jauh sama akhirat, kita jauh kepada Allah. Yakinin di iman kita, di hati kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bi Rasulillah, dan juga iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima ja'an Rasulillah, dan dengan apa-apa, beriman kepada apa-apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datangnya dari Rasulullah? Yaitu hukum, syariat yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran agama Islam, ya, yang itu pun semua datang dari Allah. Kita lakuin. Wa ma atakum, apa firman-Nya dalam Al-Qur'an? Wa ma atakumur rasul, apa-apa yang datangnya kepada kalian dari Rasulullah SAW, fakhuduhu, maka ambillah. Maksudnya ambil, laksanain perintah tersebut, jalanin kewajiban tersebut yang datangnya dari Rasul. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang, ya, yang datangnya tersebut adalah larangan, maka tinggalin, jangan kita dekati. Ya. Kan kita manusia nggak ada apa-apanya, kecil kita. Apa yang kita sombongin? Apa yang kita punya?
Kemampuan kita bisa berjalan, punya kaki, Allah kasih kekuatan, kaki kita baru kita bisa jalan. Banyak orang yang punya kaki, tapi nggak Allah kasih kemampuan kaki tersebut, nggak bisa jalan. Apa yang kita sombongin di hadapan Allah? Kita sujud, nunduk, kita merendah di hadapan Allah. Sampai-sampai kepala kita yang kita katakan adalah bagian tubuh paling terhormat, kita letakkan jauh, jatuh, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, hidup kita bakal bahagia. Kalau hidup mau bahagia, apa aja yang Allah perintahin, kerjain. Gak usah banyak pikir, gak usah banyak nanya, kerjain apa yang Allah perintahin. Jauhin segala yang Allah larang, jangan kita deketin. Sekarang hidup udah gak belangsak, hidup udah sulit. Main judi online, tambah belangsak hidup. Lagi susah ya deketin Allah, lagi susah malah jauh dari Allah. Apa yang kita punya? Manusia gak bisa apa-apa. Lemah manusia itu. Manusia itu hina kalau bukan Allah yang muliakan. Sampai kalau kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lebih buruk daripada binatang. Jangan kita kerjain kayak begitu. Hidup udah susah. Apa namanya? Nyelot, ya, judi online. Atau yang kagak-kagak dia kerjain. Hidup susah, kita deketin Allah. Sekarang kalau kita yakin Allah itu maha kaya, bakal susah nggak hidup kita? Nih, perumpamannya begini. Musim paceklik, musim lagi susah, lagi sulit ekonomi segala macam. Mau ke pasar pada berebut beli makanan nih segala macam. Ada seorang pembantu yang punya majikan kaya. Dia pergi ke pasar, ketemu sama teman-temannya pembantu-pembantu yang lain, budak-budak yang lain. Budak-budak yang lain karena majikannya kagak kaya banget. Dia belanja segala macam apapun kesusahan. Tapi lihat pembantu budak tadi yang memiliki majikan yang kaya, nyampe di pasar, dia bahagia, dia tenang aja. Kenapa yang pada berebut? Kenapa dia merasa tenang? Kenapa dia ngerasa nggak susah? Karena dia punya majikan yang kaya. Nah, kita yakinin, kita miskin, tapi Allah maha kaya. Kita minta sama Allah, mustahil Allah gak ngasih. Allah udah janjiin, Allah ngasih jaminan. Apa yang kita minta, Allah bakal kasih. Cuman syaratnya satu, apa yang Allah perintahin, kita jalanin. Yang Allah larang, kita jauhin. Jangan kita deketin. Ya. Kebanyakan orang kan sekarang hidup merasa dirinya susah, banyak keluh kesah kepada Allah. Karena tadi, sholatnya kagak, puasa kagak, ibadah kagak, jauh dari Allah. Bagaimana hidup mau bahagia? Bagaimana mau hidup kita mau dikasih nikmat sama Allah? Tapi kalau hati udah enak, ibadah enak, sholat nikmat. Kalau hati enak, hati baik, sholat nikmat. Kenapa hati bisa nikmat? Kenapa sholat bisa nikmat kalau hati lagi baik? Sekarang sholat kita berjumpa kepada Allah. Masa gak ngerasain nikmatnya sama sekali? Kenapa kita sholat masih ngerasa diri kita tuh susah? Padahal sholat kita ngadep Allah. Harusnya bahagia. Sedangkan kita ketemu presiden, ketemu pejabat, ketemu artis, ketemu RT, bahagia girang kita. Sedangkan ketemu Allah yang nyiptain kita nggak bahagia. Kita ngerasa dibebani namanya sholat. Tapi kalau hati baik, ngerasa tuh hati sholat itu nikmat, ibadah nikmat, nggak ada yang ngerasa dibebani. Orang sakit mau makan apa aja dikatakan gak enak. Orang lagi sakit dia punya badan, dikasih makan gulai, agak enak. Dikasih makan soto, agak enak.
dibeliin apa? Nasi kebuli. Dia kata kagak enak. Orang badannya lagi sakit. Begitupun hati. Kalau kita ngerasa sholat jadi beban, kita ngerasa sholat kita kagak nikmat, kita ngerasa ibadah kita kagak nyaman, berarti ada yang salah di dalam hati kita. Gitu aja. Kalau sholat kita ngerasa pengennya buru-buru, sholat dinikmatin, ibadah dinikmatin. Sekarang kita puasa karena orang. Kalau dia kagak puasa, gue juga kagak puasa. Puasa kita bukan karena Allah, tapi kalau puasa kita karena Allah, puasa kita nikmat, gak ngerasa lapar, gak ngerasa haus. Tapi kalau puasa kita ada yang salah, merasa kita kagak nikmat di saat melakukan ibadah, berarti yang salah itu ada di dalam hati kita. Ada soal keimanan yang buruk. Jadi perintah kita jalanin, larangan kita jauhi, jangan kita deketin, jangan kita lakuin. Dan segitu aja dulu tentang kewajiban yang berkaitan dengan kita punya hati. Wat tasdiqu wal yaqinu wal ikhlas wa wal amalu lillahi wahdah wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.